Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidam Bayu Jati, perwakilan dari kelompok IGA, dan membahas tugas AFL 3 tentang etika BUMN. Slide ini peran pemerintah yang diimplementasikan melalui BUMN ternyata tidak optimal. Bahkan seringkali BUMN justru menjadi tanggungan ekonomi politik dari pengusaha. Investasi pemerintah dalam manajemen BUMN merupakan kasus biasa di Indonesia, terutama menyangkut pembagian peran antara pemerintah, swasta, dan koperasi. Perkembangan bisnis yang dilakukan oleh badan usaha milik negara BUMN tidak terlepas dari kinerja yang dimiliki oleh pimpin yang bertanggung jawab terhadap kondisi perusahaan. Namun dalam beberapa tahun kebelakang ini, banyak praktik yang melanggar etika dari bisnis yang dilakukan oleh BUMN tersebut. Tindakan BUMN yang menerapkan perekrutan karyawan terutama dalam posisi yang memiliki jabatan khusus merupakan rangkap jabatan, merupakan suatu tindakan yang dinilai tidak etis. Hal ini dikarenakan dapat berbenturan dengan kepentingan antara satu divisi dengan divisi lain. Dalam penelitian yang dilakukan Ombudsman, terdapat sekitar 584 jabatan yang dinilai memiliki indikasi pelanggaran rangkap jabatan. Keempat, rangkap jabatan selain menurunkan kinerja juga dapat berdampak terhadap beberapa indikasi praktik korupsi yang dilakukan oleh individu tersebut. Seperti contoh, jika seorang tersebut memiliki rangkap jabatan di divisi pengadaan barang dan divisi keuangan, maka dapat dipastikan untuk pembelian barang akan ditambah beberapa biaya yang dinilai tidak masuk akal. Kelima, untuk melakukan pengoptimalisasi kinerja dan kualitas BUMN, perlu diawasi secara langsung melalui dari perekrutan hingga penetapan jabatan yang akan dilakukan pada setiap perusahaan BUMN. Selain ini, berguna untuk meningkatkan kinerja BUMN supaya lebih maksimal dalam memberikan kontribusi bagi negara dan masyarakat Indonesia. Next. Kami dari kelompok 3 mengulas tentang perekrutan karyawan BUMN yang masih saja melanggar etika seperti masih adanya kecurangan proses perekrutan BUMN. Seperti dalam pengerjaan tes bahasa Inggris, ada joki yang berkedok bimbel membagikan jawaban tes bahasa Inggris dan memfoto soal ujian dan membagikan ke dalam grup bimbel. Jadi, menurut kami keputusan etis yang sebaiknya dapat dilakukan adalah, mari kita bahas. 1. Analisis kasus perekrutan karyawan BUMN. Analisis perjokian yang dilakukan peserta rekrutmen BUMN merupakan tindakan yang bertentangan dengan akhlak yang buruk dan tindakan menilai agama dan budaya dan juga merusak pembangunan karakter. Kecurangan di tahap awal mencerminkan sikap tidak profesional dan seharusnya peserta tidak dapat diterima di BUMN. Manapun kecurangan tersebut tidak dapat ditoleransi dan harus ditindak tegas. Kedua, analisis kasus tangkap jabatan di BUMN. Seorang pejabat dituntut fokus pada tanggung jawab karena dengan rangkap jabatan menunjukkan buruknya tata kelola dari sisi manajemen dan berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Contoh kasus di Indonesia terus berkembang seperti pejabat pemerintah yang menjabat sebagai menteri dan CEO BUMN. Bahkan ada pejabat yang menjabat beberapa posisi strategis di beberapa perusahaan milik pemerintah secara bersamaan, dan masih banyak lagi kasus rangkap jabatan yang diisi
pejabat yang memiliki hubungan dekat dengan para penguasa. Next, sistem rekrutmen BUMN. Sistem yang telah dilakukan pemerintah dalam perekrutan sudah baik dengan sistem yang lebih terbuka dan memberikan peluang yang sama untuk seluruh kalangan. Kebocoran soal ini yang masih menjadi permasalahan, maka sebaiknya 1. Membuat komputerisasi pembuatan soal-soal tes yang soalnya keluar secara acak dan langsung dijawab dalam beberapa detik sesuai dengan yang ditetapkan. Kedua, calon peserta curang langsung di-blacklist dari perekrutan. Berikutnya, pemasaran kedua mengenai rangkap jabatan yang menghambat kinerja dilarang dengan tegas. Ketiga, adanya undang-undang yang melarang seseorang yang menjabat sebagai komisaris direksi atau direktur di sebuah perusahaan untuk merangkap sebagai komisaris atau direktur di perusahaan lain. X. Rangkap jabatan dilarang guna mencegah adanya monopoli pasar dan persaingan yang tidak sehat. Kelima, pejabat yang menjabat lebih dari satu posisi strategis pada saat bersamaan tentunya tidak akan bisa fokus kepada keduanya. Di sinilah muncul praktik korupsi dan nepotisme. Keenam, ada sebaiknya pejabat yang menjabat lebih dari satu kedudukan dicopot dari jabatan mereka. Kesimpulan, memang kesempurnaan sistem tidak dibarengi dengan akhlak, baik dari para calon peserta karyawan BUMN. Jadi menurut kami, kecerdasan yang diimbangi akhlak yang baik akan sulit diciptakan budaya kerja yang bersih, dan kemajuan negara akan sulit tercapai. Prioritas utama penerimaan karyawan BUMN sebaiknya dinilai dari tes karakteristik pribadi dan tes wawasan kebangsaannya yang menjadi nilai utama. Sekian presentasi singkat saya perwakilan dari kelompok 3. Terima kasih.